Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Indi Rahmawati di Bakwan Buka Bersama TV One. Yeay. Ngejar yang satu ini nih dari episode pertama sampai dengan episode berapa? 14. Baru sekarang dapat. Bohong teh. Puasa bohong teh. Loh, bener. Gua nggak bohong. Bohong batal teh puasa teh. Gua nggak bohong, yang bohong lu. Astagfirullahaladzim. Coba nih, Nurul. Berapa dari episode pertama kan? Tuh. Masa sih? Tuh. Namanya karyawan teh, jadwal kan kita juga ikut yang namanya Tapi gue nggak atasan, teh. bohong bahwa ngejar lu tuh nggak gampang. Ya Allah, baik banget, Andromeda astagfirullahaladzim. Mercury, yeay. Seorang karyawan, TV One, golongan 3A gitu, golongan 3A. Anda seorang pers. Oh, Coba iya, ini. dikasih lihat pers. Jadi ini jaket memang sengaja teh gua sablon sendiri, beli jaket sendiri. Solidarity with Palestinian. Jurnalis teh. Wow. Iya. Oke. Maksudnya ini adalah lu sablon sendiri. Sablon sendiri, buat sendiri, dan banyak teman-teman yang mau beli ini Bikin. tapi ya belum gua jual karena gua susah dapat biru navy ini teh. Oh. Susah nyari bahan ini Buat karena apaan jadi ceritanya ini? enggak sih, ini ya yang pertama gue jelas, gue juga terharu lihat kondisi di Gaza Palestina. Iya. Gue bingung kontribusinya seperti apa selain doa, mungkin bagi yang punya rezeki bisa ngasih sumbangan. Dan gue ya sebagai bentuk simbol gue yang nunjukin dengan jaket seperti teman-teman jurnalis di Palestina sih teh. Oh, ini persis kayak jurnalis di Palestina pakai Warna persis. dan presnya sama, tapi mungkin bahannya beda ya teh. Kalau mereka kan ala-ala kayak rompi anti peluru gitu kan Iya. teh. Kalau gue ya tembak peluru juga udah kelar. Aduh, ya ampun. Oke, itu salah satunya. Tapi gue lihat ini tuh setiap saat lu ada di Instagram sambil dengerin ini. Oh iya. Terus ada sih. soundbite-nya atau apa gitu. Gampang banget dia. Kontennya dia tinggal manggut-manggut. Ini soundbite gitu. Udah gitu doang. Tapi cakep sih. Maksudnya nggak banyak effort. Iya Nah kan? itu teh. Nggak Tadi- banyak effort tapi persis. Tadinya kan ya emang trial and error ya teh, di media sosial ngupload gimana kira-kira supaya dapat traffic bagus. beberapa kali lu ada kayak bikin ternyata Tapi kan effortnya aduh capek Effort. banget, udah ngedit sendiri, udah Benar. masang kamera sendiri, tapi giliran ngetik-ngetik pakai kamera sambil kayak ala-ala suah video Iya, gitu, ternyata lebih kemakan teh. Hmm. Karakter follower gue suka yang politik, suka tema-tema yang lagi hype banget. Kayak langsung ke ini aja sih teh. langsung Langsung terus ketelannya sama suka mereka lihat gitu. juga lu kayak minta soundbite-nya Narsum tuh kan Persis. setelah syuting catatan demokrasi Iya. kan ini gitu itu juga banyak juga yang ini likes. Lumayan tuh engagement ya, lumayan lah bisa naikin follower. Apalagi Iya. kalau dapat momentum ya teh. Iya, Momentum bisa followernya kan jebret. sekarang udah 50 juta Enggak, sudah follower. astagfirullahaladzim. Tapi ya sesungguhnya Aminin yang nama aja amin. sih. Tapi sesungguhnya kalau gue pribadi sih main media sosial ya buat ini sih buat apa sih? Buat berekspresi, buat mengeksplorasi skill kan deh, scan latihan pakai file pakai aplikasi editing gitu kan. Apa? Jadi Capcut? nervous ya diwawancara senior presenter. Pakai capcut. Gitu pakai capcut, pakai VN. Iya. Enggak yang harus engagementnya banyak, harus yang likes-nya tinggi, pokoknya followernya keluarin. enggak sih, cuman ya pengen ini aja sih deh, pengen Benar-benar. Jadi ya menyalurkan Andromeda energi. Mercury ini tahun berapa mulai? 2010 teh kayaknya. 2010. 2010 gabung di TV Itu One. pertama gabung di media di TV One atau sebelumnya Sebelumnya pernah? udah pernah sih teh. Apaan? Kan waktu di Palembang di lembaran pelajar Sumatera Selatan, Ha-ha. di koran, penulis to. Abis itu di TVRI Jawa Barat teh waktu kuliah. Oh iya. Cuman siaran aja, baru waktu Tendi jadi juri kan. Iya. Tendi ke Bandung nyari, kira-kira siapa yang bakal jadi presenter. Tendi yang milih gua waktu itu. Masa sih? Makanya gue thank you banget Gua ya. nggak Masya percaya. Allah. Luar biasa Tendi. Sudah memilih saya sampai sekarang, memberikan rezeki kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lu nggak Serius, nanya Teh? sama gua. Gua Karena nyesel apa nggak? milih gua? Nah, itu dia. Lu nyesel? Nyesel nggak, Teh, milih gua? Nyesel sih. Iya, astagfirullahaladzim. Dari sekian Enggak, banyak Bro. garel list kasep di Bandung, kok gue yang dipilih? Padahal kan gue perantau teh, bukan orang Bandung asli, tapi karena ikut audisi di Bandung, Iya. Tendi milih gue. Aduh, Andromeda Jasanya luar Mercury. biasa teman-teman Tendi. Jadi Andro ini kenapa dipilih? Karena lu tuh kinclong gitu. Lalu pakai skincare apa gitu? Pakai filter gue, filter TikTok waktu itu kalau nggak salah. Kan di TV itu dibutuhkan yang kinclong. Jadi secara looknya dapet, audio suaranya dapet gitu kan. Terus ya kalau di wawancara juga dapet kayak gitu loh Andro. Jadi ada secara hasil keseluruhan yang dapet. untungnya lu berat badan nggak nambah kan?
Alhamdulillah Nah, masih itu. stabil karena keprihatinan teh kan. Bukan karena jaga badan ya. Bukan ya. Bu. Karena banyak juga yang dapat tuh dari hasil audisi apa-apa segala macam. Waktu itu badannya bagus. Beberapa tahun kemudian dia melar. Body shaming nih, body shaming. Nggak gitu. Karena kan di Iya, TV iya itu sih. kan tahu sendiri kan. Iya sih. Teh. Nambah berat sekian kilo gitu kan. Nah itu. Tapi ngejaga sih teh gue kalau untuk pola makan. Karena kan gue juga ada asam lambung teh ya. Heeh. Jadi mau nggak mau makan tuh nggak boleh macem-macem, porsinya nggak boleh terlalu besar. Kalau makan kekenyangan otomatis langsung GERD-nya naik. Gitu. Pernah kayak maksimal berapa kilo gitu berat Maksimal badan? 78 tuh udah maksimal banget. Biasanya 78. pas lebaran nanti. Nah, 78. Sekarang 73, 72 teh. 73-72. Oke, Andro masuk ke TV One 2010. Persis teh. Jadi reporter. Terus ini dulu apa kayak dikasih walaupun pernah di TV gitu kan, TVRI gitu kan. Pernah di apa Palembang tadi? Di lepas Sriwijaya Pos. Sriwijaya Iya, Pos grupnya gitu Tribun kan. sekarang. Tapi tetap ketika di TV One itu harus kayak ada trainingnya lagi gitu ya. Banget teh, banget. Dapat banyak? Adaptasi lagi teh. Banyak teh, banyak. Karena mungkin kan di TVRI kan hanya sebatas news reader ya teh ya. Tapi ketika di TV One kan bener-bener kitanya turun ke lapangan, jadi Turun. reporter, nyari berita, buat berita. Kita juga yang menyiarkan Dubbing. berita. Komplit teh. Ilmunya komplit banget. Walaupun di awal-awal kerja di TV, ini kerjaan gue bukan ini, kayaknya jalan hidup gue bukan. Ragunya minta ampun, skeptis banget. Bawaannya mau resign aja teh. Serius. Serius? Karena mungkin bandingin sama temen yang udah kerja di BUMN, temen yang udah kerja di ASN, kok mereka kayaknya kerjanya office hour, kita kok tanggal merah selalu masuk, Iya. lebaran juga masuk, mungkin yang ada pacaran mereka bisa putus gitu, mungkin ya teh ya. Iya kan? Tapi ternyata sampai sekarang ya kayaknya sih memang rezeki gue di kerja di media, jadi jurnalis, emang udah profesi pemberituan. Karena Sempet kayak galau dong berarti Andro. Galau, persis, Galau teh. dalam arti terusin atau berhenti gitu. banget. Serius. Udah ngomong sekarang sama gue. Ya masa gue curhat keluar deh, ngeri banget. Ntar gue dikira, si Andro bawaannya mau resign mulu, coret aja. Tapi ternyata pas setiap diterjun ke lapangan, bawaannya kayak, wah ini passion gue nih. Jadi kayak orang kerasukan kalau ke lapangan pengen gimana sih teh kan, kalau Iya. orang passionate tuh kan kayaknya, kayaknya menjiwai Pengen banget. semua aja Iya, gitu. pengen wawancara ini, pengen Iya. nyari data sebanyak-banyaknya. Itu kadang di satu sisi ngeluh mulu, tapi ketika tuh terjun ke lapangan kok, wah ini kayaknya kerjaan gue banget, happy banget gue. Aneh gitu deh. Kalau ngeluh lebih ke apa? Ngeluhnya tuh lebih ke apa? Ngeluh soal apa ya? Mungkin karena melihat kanan kiri teh ya. Oh, Belum melihat kufur yang nikmat, lebih. ini kufur nikmat ya, Yes, dan ngeluhnya yes. karena kufur nikmat iya, kan. iya. Padahal orang lihat dulu, aduh Andromeda Mercury, gitu kan. Mereka tidak tahu jeroannya gimana kali itu. Tuh, padahal di dalamnya gitu Buset. kan. Ini kaki sampai korengan semua karena liputan banjir itu waktu itu. Bohong. Teh. Dulu beneran teh. Beneran. Dulu kan nyebur di kampung pulau kalau banjir tuh segini sampai segini. Setinggi orang paha orang Dulu sampai, dewasa. buset, ini kaki sampai sekarang udah kenyal karena banyak skincare ya teman-temannya sih. Ya. Kalau dulu tuh buset, bener-bener dekil and kumel. Iya, Sampai kena bener-bener. ya begitulah. Apalagi kan kalau namanya reporter tuh nggak boleh cuma ini ngelaporin banjir, kalau nggak lu terjun sendiri ngebuktiin gitu kan. Kayaknya Tingginya kurang afdol. segini. Sampai dulu pernah belang kan, sampai TNI bilang itu buset kening lu. Belang banget tuh liputan di Pangkalan Bud waktu pesawat jatuh kan, saking panasnya terik matahari lupa menggunakan sunscreen. Inilah produk kami. Kayak dia endorse itu. Iya, malah kaca. Ya begitulah teh, tapi Itu. seru lah liputan di TV. Oke, jadi berarti pernah liputan banjir. Nah, Yang terdahsyat banjir yang Andro pernah liput di mana? di Jakarta sih teh. Segimana? Di Jakarta ya rata-rata kan biasanya 100 cm. Pernah yang sampai berapa tuh? Nyaris Pernah. 1 meter, 2 meter lebih. Andro masuk? Nyelam. 2 Kalau gue meter nggak pribadi mah lewat nyelam dong. teh, asli teh sayang teh kalau kita liputan banjir cuma ngelihat dari jauh. Itu Sosokan, dia. sosok najis gue kotor banget. Iya. Mohon maaf ada yang kuning-kuning lewat, gue mah diwawancara. iya. Kalau gue mah ya maksudnya yang jorok-jorok juga dihadepin ya teh. Maksudnya iya. nggak yang jijik. Enggak deh, kalau gue enggak banget deh. Karena sudah biasa megang yang aneh-aneh gitu kan. Sampai misalnya pas lagi liputan banjir ada buntang tikus apa tuh bangkai ya, Bangkai tikus. Ya jadi biasa aja aroma misalnya bercampur, Segala misalnya di macem. banjir ada jenazah, ada mayat, ada, mohon maaf kan aromanya kan agak beda ya. Ya mau nggak mau sampai mabal sendiri, mabal. Mabal apa? Mabal. Baal. Gak kan lagi hobi dibalik-balik ya kata-kata. Sampai baal dengan bau-bau jorok, jadi biasa aja. Nggak yang sosok higienis. Enggak sih. Itu liputan yang lumayan kayaknya orang tuh kan kalau banjir pergi, kita malah datang. Itu, teh. Orang kebakaran pergi, kita malah datang Kan teh gitu. dia ngajarin.
Dan dulu kan mungkin gue di Apa Kabar Indonesia Gue Pagi kan, lagi. in charge kan TNI lu di Aki Pagi kan, jadi Iya. kayaknya spesialis kalau ada bencana apapun lah tuh ya, banjir, Iya, gempa. erupsi, gunung meletus, gempa, kayaknya selalu diterjunkan, mau ke Kediri, ke Merapi, waktu itu ada hujan abu kan, sampai kadang kita kalau mau buat dramatis kan, wah ini hujan abunya banyak, tapi kok nggak kelihatan di baju, udah gue ambil deh, gue gini-gini deh, supaya kelihatan hujan abu banyak di badan gitu teh. Ya ampun, itu ya. Sama Roy Itu Suryo seru. dulu. Iya, Roy Suryo. Mbak Surip, pernah nggak Mbak Surip? Mbak Surip, Mbak waktu Surip. itu pas kita datang udah innalillahi ya teh, udah kena erupsi kan teh. Gue zaman waktu itu pernah tuh Budus wawancara. Gembel ya teh dulu. Iya. Itu ya berarti kalau bencana-bencana udahlah diliput gitu ya. Terus apalagi tuh Ndro yang lu ngerasa ini liputan terdahsyat gue nih gitu, yang milestone gue nih gitu. Apaan tuh Ndro? Wah dia udah kebanyakan milestone sih. Enggak, teh bingung. Yang masih Gitu. setiap liputan bencana itu pasti ya gua anggap milestone semua gitu ya. Pesawat jatuh, Yang di mana? keluarga korban kan. Ada yang AirAsia, ada yang Lion Air, saking banyaknya bingung gitu ya. Tapi Iya. ya berkesan lah buat sejarah, buat mengingat ke anak cucu kita, ya teh bahwa ya kita jadi ikut perjalanan bagaimana situasi di bangsa ini kan teh ya. Mulai dari politik, mulai macam-macam kan teh ya. Lu kan Mr. Gimmick ya lu kan? Soalnya kalau live report kagak mau diem gue tuh. Kagak mau diem, kagak mau megang HP. Makanya gue kadang sebel lihat reporter pas live report masih baca aja tuh. Kan kita di lapangan teh. Soalnya gue juga belajar dari Tendi, dari gue senior ada Alvito, ada Indiarto, ada Timitas, macam-macam lah senior kita. Gaya Tendi kan kalau live report explore, kan Tendi pesan explore, jangan diem, jangan still di tempat doang. Ngapain lu still? Still kasih green screen aja, udah still aja lah di studio aja. Kalau gue bawaannya mungkin pengen Gue pedes ya omongannya ya iya, Tom. sampai dulu apa tuh zaman-zaman akhir pagi sampai gorong-gorongnya kayak pengen kita angkat, pengen ikut nyemplung juga kan teh. Iya kan, zaman dulu gitu. Iya seru. Tapi era sudah berubah teh. Kalau dulu mungkin era TV-nya kita bisa menyedot banyak penonton, tapi sekarang kan ya di media sosial. Media ya, sosial. Yang mereka kayaknya lebih gercep gitu kan. Persis. Kita sering tahu banyak dari media sosial zaman sekarang. Itu teh ini lagi live TikTok tuh. Iya. Kalau gue nggak tahu tuh udah berapa selesai tuh. gue. Udah selesai. Yang ngasih gift ada berapa kita hitung gitu. Buat Itu. makan buka puasa. Dro, jadi gue inget banget gitu. Kalau lu kan apa-apa gimmick gitu. Lebay sih, agak-agak lebay sih teh. Lebay bener teh. Apalagi suara lu kan yang disedih-sedihin gitu. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu tempat. Tapi beneran gue pernah nangis beneran teh waktu itu kan gerhana matahari total. Oh. Di Palu teh. Di Palu, kebayang nggak jam 8 pagi dalam hitungan detik perubahan alam, fenomena alam teh, suhunya yang tadinya panas terik jadi dingin banget. Yang tadinya terang benderang gelap gulita, refleks nangis teh. Tuh, Sampai diketahui orang-orang bule di sana yang nonton, orang-orang luar negeri kan biasanya teh lihat fenomena alam kita. Ya Allah, ini Allah, indah sekali. La ilaha illallah, ini alam banget. Merinding parah. Gue tahu tuh karena gue pernah liputan juga pas gerhana matahari total di Belitung. Kayak gitu juga tuh. Oh iya, Tendi juga kan? Lebay juga. Tendi Belitung gue yang di Palu Tendi. Oh iya. Kan kita split Kita teh. split. Iya. Oh iya. Tendi bener. nangis gak jujur? Nangis juga. Nah, kan nangis kan? Allahu Akbar, Allahu Iya. Akbar gitu lebay. Bukan dibuat-buat kan teh? Enggak, Tuh. karena emang merinding sendiri gitu. Auto tobat tidak kan teh? Auto tobat kan teh? Ingat dosa, ya Iya bener. Allah. Iya Tendi. Iya, Gua liat bener, Tendi. bener. Buset, Tendi. Kan Tendi duluan yang live report kan? Ya Belitung kan, Gimana di tuh, Teh? barat. Waktu Di cerita, barat. Kok jadi gue yang diwawancara? Kayaknya seruan Tendi cerita. Enggak, soalnya kan gue di telinga kan di telinga disambungin. Gue liat, Tendi kok gelap banget di Belitung kan? Iya. Di Belitung buset merinding banget. Iya, seru Lihat Tendi itu. laporan kan menjiwai banget kan. Gue di Palu bukannya kagak mau kalah. Emang gue juga merinding deh. Emang gue juga merinding di lapangan. Ya Allah. Seru itu seru ya. Jadi fenomena alam kita liput gitu kan. Orang-orang penting. Nih, Andro udah wawancara orang penting udah kayak apa kan di catatan demokrasi, Aki Pagi, kabar petang, aduh sebutlah Andromeda Mercury, semua orang tahu gitu. Enggak sih, enggak tahu sih. Gen Z milenial boro-boro nonton berita ya. Emang. Mungkin mak bapaknya kan. Iya. Ya wawancara pejabat ya macam-macam ada ya wawancara pejabat. Tertinggi level yang tertinggi Wawancara Pak Jokowi pernah juga dia. waktu jadi presiden. Waktu jadi gubernur sih. Gubernur. Waktu jadi gubernur, waktu jadi calon presiden pernah. Waktu di debat pamungkas mereka 2019 Embedded pernah. enggak? Oh enggak, di debat. Sih, enggak sih. Cuma Oke. datang ke arena debat, wawancara Jokowi, wawancara Prabowo kan waktu itu. 2019 teh. 2019. 2019. Oke, kan 2014 juga Pak Prabowo lagi, Pak Jokowi lagi. 2019. Iya, 2019 Iya. bagian juga. Itu nggak nyangka ya kalau lu bilang tadi, aduh teman-teman gue udah di BUMN, udah di mana mereka kan nggak ketemu langsung gitu kan. Sementara lu di media ya udah emang ngelihat orang kan pasti wah lebih tinggi, tapi kan orang lihat kita juga, aku seneng ya ketemu pejabat gini. Persis, iya. Berasa gitu nggak sih?
ya awal-awal mungkin agak ada rasa euforia ya Teh ya. Awal-awal kan jelas ya Teh, orang-orang di luar susah dapat akses, kita yang di dalam tuh bisa berpapasan, bisa interaksi satu ruangan sama pejabat sekelas mungkin menteri, presiden yang mereka susah banget kan harus berjenjang banget kan, birokrat lah. Tapi kalau kita jurnalis bisa siapapun kita temui, kita wawancarai, kita ajak ngobrol as a friend ya Teh. Dulu mungkin rasanya kayaknya jumawa, euforia kayak keren banget, tapi lama-kelamaan ya menanamkan inilah kerjaan kita ya, tiap hari mau nggak mau harus bisa menyesuaikan dan kata Teh Indi kan, kata senior gua nih, kita kan harus equal dengan narasumber, jangan merasa Pak mau izin Pak, mau izin mau nanya yang pertama Pak, mau izin. Jadi kita harus seimbang dengan mereka, bukan berarti kita menghilangkan yang namanya etika kan, kita tetap harus menjunjung tinggi ya namanya etika, tetap sopan sama mereka, tapi jangan merasa minder juga gitu, meskipun mereka pejabat, mereka profesor, tetap harus hormat mereka, tapi juga namanya jurnalis Teh, kan kita harus kritis, kan kita bukan humas kan Teh ya. Jadi ngasih pertanyaan juga lulus nih kayaknya nih. Leluasa aja nih lulus. Enggak lah Teh, lulus dari mana Teh? Artinya lulus ini resign. Artinya lulus resign kan. Iya, terus udah gitu sekarang kan Andromeda Mercury, apa-apa dikit-dikit Andromeda, dikit-dikit Andromeda. Acara bagus Andromeda. Yang gitu. lain lah Teh, kasih Teh, ntar gue digebukin senior-senior kan Teh. Berasa kayak gimana nggak sih? Senior lu udah nggak ada yang cowok-cowok, siapa lagi? Itu dari Fadil, Bayu Andrianto, Alfat, itu senior gue semua. Senior lu? Senior gue tuh di atas gue semua gitu. Hormat Su. Hormat Su. Nggak, tapi berasa kayak ini nggak sampai di titik ini gitu. Kayak nyangka nggak sih? Enggak sih Teh. Iya ya. Apalagi kemarin puncaknya debat ya Teh. Oh iya. Kayaknya sih dalam moderator kagak Teh. debat. Enggak sih Teh. Pilpres. Kagak Teh. Maksudnya mungkin dalam tepuk tangan dong. Lebay. Enggak, mungkin kan dalam kasta pertelevisian Indonesia Teh. Kayaknya kan semua presenter kayaknya Teh ya. Pengennya sih dapat panggung arena yang semua narasumber itu berkumpul di satu waktu Teh ya. Pengennya kita ada di sana, kita memberikan pertanyaan meskipun itu kan pertanyaan dari panelis bukan dari kita itu. Kayak sih itu apa rasanya sih Indro, deg-degan nggak sih? Kan Teh dia ngajarin kemarin. Nanya. Deg-degan Teh, tangan dingin Pilpres banget. kan beda gitu. Dingin banget gue sama Anggi, Mbak. Tangan gue sampai segmen gue masih dingin aja nih makanya Mbak. Terus Anggi biasa aja. Sama-sama dingin tangan kita pada sama-sama pegang kan. Sama-sama dingin tapi ya momen bersejarah. Yang bikin jadi itu kan berarti ada semacam kayak tekanan gitu, bikin kita jadi tangan dingin, deg-degan. Ya itu kan stres minor gitu lah bisa dibilang. KPU sudah bilang dari awal, Mas ini debat pamungkas, kalian hati-hati tensinya bisa tinggi sekali. Kalian harus siapkan berbagai antisipasi, plan A, plan B, plan C, cara menanggulangi audiens kalau terjadi sesuatu. Itu Teh. Kan digituin tiap hari, ngeri-ngeri sedap juga Teh. Wah, gue kebayang kalau dia ngelempar botol kita balik kanan atau gimana kan Teh. Iya, gue ngeri bayangin kalau ada hal yang di luar Nurul dan gak habis pikir aja Teh. Bingung gue jadinya kan. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah jalannya kondusif, santai. Apalagi bahkan justru kayaknya kurang rame ya. Yang kelima tuh rame kan, pengennya panas kan Teh. Iya. Loh, yang lain juga begitu kan pengennya. Pengen ayo. Aduh, anti klimaks gitu kan. Ya udahlah. Rezeki buat kita ternyata landai, kondusif dari awal sampai akhir. Berasa nggak Ndro, kayak misalnya follower nambah gitu ketika jadi moderator? Narsis banget tuh jadi. Dia nanya. Berasa sih Teh. Berasa berapa juta orang? Nggak ada Teh. Cuma 5 orang Teh nambah tuh, cuma 5 orang. Wah tuh, jangan aja bilang bohong. Lumayan lah Teh nambah. Puluhan ribu. Iya ada lah Teh. Tapi kan di TikTok apa di Instagram? Dua-duanya sih Teh. Tapi kan apa sih? Ya gimana sih yang nggak ada yang nggak tahu Andromeda kan Mercury seluruh follower bukan tolak ukur Teh. Banyak orang-orang berkualitas di sana seperti Teh Indi Rahmawati yang harusnya follower 5 juta orang. Jangan lihat orang dari jumlah follower guys ya. Karena jumlah follower itu bisa menipu kita. Apalagi sekarang lagi tren orang-orang beli follower, beli centang biru. Gua pribadi mah ogah. Lu dapat beli? Ogah banget. Kagak. Kalau gua ori, makanya gua gak kecewa dengan orang-orang. Tapi ya pilihan ya sih. Iya mungkin sih. Ya buat jualan, mungkin buat brand diri kan, nggak masalah sih pilihan kalian. Tapi benar. Kalau gue sih sebisa mungkin sih organik ya Teh. Organik, ya. Makanya sih followers setia kita. Jadi apapun konten, apapun apa yang kita posting ya karena mereka loyal dengan konten kita ya pasti. Benar, karena mereka suka ya udah. Terus kita juga service mereka kasih yang mereka mau gitu kan. Kayak Andro kan. Andro kata-kata kagak penting ya Teh. Gue sampai sekarang apa ya si Andro udah kayak gini, gue bikin apa ya, mati gaya loh Andro asli. Lu tuh bikin insecure. Astagfirullahaladzim parah. Yang lain enggak kan, yang lainnya teman-temannya. Karena kita sama-sama berkarya Teh ya. Nah terus itu berarti kan level tertinggi Pak Jokowi pernah diwawancara waktu itu jadi gubernur, sekarang udah jadi RI 1 gitu. Pak Prabowo pernah juga Teh. Itu datang ke
di panggung itu juga tuh. Jadi pas gue mau wawancara Prabowo Subianto, baru nanya satu, Pak, gimana Pak soal pemilu? Kalau nggak salah itu ya pertanyaannya. Dia bukan yang jawab, tapi dia jawab mungkin satu kata, pemilu harus jujur. Abis itu gue diajak goyang teh. Oleh siapa? 2019 sama Prabowo. Goyang. Kan belum oke gas waktu itu. Dia udah ngajak gue goyang. Jadi gue lagi wawancara, badan gue digerakin. Soalnya lagi muterin kan pasca debat itu, jadi lagi musik apa gitu. Jadi gue goyang. Belum ada gemo-gemo yang belum ada gemo ya. Udah diajak goyangnya, jadi baru wawancara sekali langsung diajak goyangnya. Ternyata di tahun 2024 goyangan Prabowo yang memenangkan Pilpres. Belum diumumin KPU, udah ya? Ini udah nih, ini kan tayangan episode berapa nih? Iya. Udah. Kayaknya sih sisa 4 provinsi lagi ya kalau per hari ini ya. Nah, berarti Pak Jokowi udah, Pak Prabowo udah gitu kan. Menteri-menteri mah udah sering lah ya. Udah banyak lah menteri-menteri. Komen ayah ibu apa? Dengan Andromeda Mercury yang waduh, itu kan nama hasil ini kan, itu nama Andromeda Mercury. Andromeda Mercury gitu kan semuanya. Memang waktu kecil kita sakit-sakitan karena namanya terlalu berat itu. Nggak, jadi bokap gue suka astronomi teh. Kan dulu bokap kuliah di UGM. Suka ada temen yang mungkin orang astronomi, suka ini aja, suka perbintangan lah. Tapi beliau bagian astronomi kuliahnya? Enggak, bokap gue hukum teh. Oh. Tapi ya karena ada temen aja dia suka apa ya? Mungkin dulu tuh nama ada petinju zaman dulu namanya Kausa Galaxy teh. Oh. Jadul banget deh, Kausa Galaxy petinju zaman dulu. Elias Pikal mah belum dulu. Belum zaman. Berarti dulu lagi gitu. Dulu banget kayaknya teh. Atau mungkin selitingan Elias Pikal teh. Bokap ngambil Andromeda dari galaksi Mercury. Iya, kenapa? Dari planet. Kenapa enggak yang Pluto? Iya sih. Kalau enggak apa gitu. Venus gitu. Enggak dijelasin dia kenapa ngambilnya ini dan ini gitu. Andromeda kan salah satu galaksi terbesar teh. Kalau Mercury kan ya Merkurius kan yang dekat dengan matahari dan dianggap bisa menyinari lah. Menyinari kehidupan ini. Kehidupan yang suram enggak teh. Enggak lah. Kehidupan harus disyukuri ya guys ya. Parah lu suram. Tapi nama lu emang berat sih. Berat. Berat untuk ngimbangi sesuai ekspektasi orang ya teh. Namanya keren banget ya, IPK-nya segini misalnya kan. Ujiannya segini nilainya ya. Gitu. Terus anak kasih nama-nama ini lagi. Nama-nama langit lagi. Anak yang ketiga. Apa? Anak yang kedua, sorry. Anak udah berapa? Udah 3 anak gue. Gitu. Yang kedua Aurora, ada nama perbintangan. Aurora Jana Andromeda. Yang ketiga Antares Albiruni Andromeda. Yang pertama Brilliant Alvaro Andromeda. Wah, susah ya nama zaman anak-anak zaman sekarang ya. Yang penting ada nama bapaknya aja tadi ujungnya Andromeda kan. Ini juga ada nama. Enggak ada. Mati gitu Enggak ada. Siapa nama anaknya gitu? Ini balik nanya ya, kenapa ya? Ya naturnya presenter tuh gitu ya. Enggak. Gue penasaran. Pengen nanya aja gitu ya. Padahal kan di bagian dia sekarang ditanya. Tapi di satu sisi gue ngucapin terima kasih banyak buat Tendi sama dulu Mas Indiarto yang jadi juri kan. Enggak, soalnya pijakan gue sudah sampai sejauh ini ya. Ternyata jadi awet banget gitu di dunia jurnalis dan di TV yang sama ya teh ya. Di TV yang sama meskipun kadang godaan tuh ada tapi untuk cabut ya mungkin pindah ada tapi mungkin dengan karakteristik TV berita kalau tawarannya TV lebih gede ya. Nah itu teh, makanya gue pengen konsul ke TNI kalau ada tawaran lebih gede di mana teh. Karena kan kerja itu tidak semata uang ya teh, tidak semata materi kan kerja. Kenyamanan, teman-teman, udah berasa kayak keluarga, kayak gitu-gitu ya lengkap lah semuanya lah. Nggak cuma duit doang kan. Kalau duit doang tapi kerja 24 jam mau ngapain lu? Keluarga nggak dapat, kesehatan juga tipes gitu. Ya kan, berkahnya juga nggak ada, ngedumel melulu. Walaupun gue kadang heran netizen banyak yang ngedumel soal postingan kan. Jadi di bulan puasa ini agak ngeri-ngeri sedap juga tuh posting soal politik, kayaknya warganet nggak bisa ngerim sama sekali soal gimana mereka bisa mencerna kalimat saat mau diunggah di media sosial. Masih ya teh saling maki, saling hujat. Udahlah guys, stop lah, capek. Itu di lu, di follower lu, mereka kayak berantem gitu. Bener teh, jadi gue ngerasa jadi kayak sumber dosa aja nih. Oh, di TikTok apa di Instagram? Dua-duanya teh, tapi mungkin di TikTok lebih cair ya karakter warganetnya, tapi kalau di IG ini garis keras banget. Oh gitu, garis kerasnya lebih ke arah mana? Iya, aduh, nggak enak nyebutin di sini deh. Ya begitulah. Tapi lu pernah sampai dihujat orang kan? Oh sering lah, atau dibully kita. Karena siaran atau karena Instagram? Ya karena siaran dulu pernah kan, tapi kan dulu kan belum musimnya Instagram, belum musimnya TikTok ya. Wawancara misalnya dulu kan wawancara Deddy Corbuzier, wawancara Ahok, mereka mungkin yang nggak terima kan. Wah langsung kita kayak dibully, diserang habis-habisan, tapi kita mah cuek aja teh ya. Kan masa kita kan ngejatuhin mental? Mental pasti kena, tapi karena kita kan profesionalnya nanya apapun sesuai dengan tema, sesuai dengan konteks acara. Jadi ya
harus cuek aja sih kalau jadi jurnalis, Ya, apa harus boleh jadi buat muka, ya. muka tembok katanya. Kuping Sempet sih tebel. IG udahlah gue deaktif dulu bentar sebulan, tapi aduh sayang nih follower nambah nih kalau Iya, orang Indonesia kan semakin banyak dihujat follower juga makin nambah ya. Iya, benar. Bukan masalah kontennya positif atau negatif kan. Karena kan Lu- orang kita kan gampang memaafkan ya. Ci. Lu kan kalau siaran tuh kan ada Ngomong feedingan mulu gue. tuh. Ada feedingan tuh. Ya kan, feedingan dari produser. Pernah feedingan itu nyebelin lu nggak? Sampai lu bikin Enggak sih kalau blunder. feeding enggak sih Teh. Gua terima lah siapapun yang feeding tinggal kita saring aja dengan formulasi kalimat kita Teh. Iya, itu yang sekarang. Dulu pernah kejadian Ya kan? pernah juga. Makanya jangan terlalu jadi penurut kali Teh ya. Jangan terlalu jadi penurut ya. Harus agak-agak wah ini pertanyaan, ini nyesatin gua nih, nggak mau deh gua nanya deh. Soalnya kan kita yang ngikutin flow ini kan, ya, flow dialog kan. Sampai dimarahin narsum. Iya, pernah juga. Pernah gitu. juga ya. Tapi ya udahlah. Aduh, pasrah aja luar lah. biasa. Oke. Ngelewatin fase-fase antara dibully, Berapa tahun berarti? dihujat. 2000 Kalau di TV mungkin udah 12 tahun ya Teh. ada. 12 tahun deh. 2010 sampai sekarang 2024. 14 tahun dong. Gua. Oh 14 ya setelah Ih. diskon sendiri nih. 14 tahun tuh, Ndro. 14 tahun. Apa ya? Pelajaran nih, ini kalimat terakhir dari lo gitu buat mereka yang mau bukan kalimat terakhir mau meninggalkan dunia ini, Kalau gue bukan. husnul khotimah masuk surga mah mau gue Teh. Tapi kalau keimanan segini mah ngeri-ngeri sedap gue ya. Ini buat yang lagi nonton nih, Bekal kepingin teman-teman ya, bekal teman-teman kita sudah meninggalkan sholat. ini dari lu buat para netizen yang kepingin sukses sebagai presenter, reporter, jurnalis kayak Andromeda Mercury. Sok. Teman-teman, gue pribadi nggak bisa memaksakan apa profesi kalian harus sama seperti saya. Kalian harus jadi presenter, jadi jurnalis sama seperti saya, Tendi Ramawati yang jauh lebih lama. Tendi kayaknya udah 30 tahun, 40 tahun ada ya. Kalau gue masih baru, Tendi nih yang kalau gue masih anak kemarin sore, Tendi yang udah lama banget. Intinya kalian harus tahu persis bagaimana industri ini. Jangan cuman pengennya nampang, pengennya masuk TV. Sekarang eranya udah berubah teman-teman, beda era, beda pula cara. Gue berharap kalau pengen jadi jurnalis yang sejati ya kalian pelajari secara detail bagaimana pola kerja, mekanismenya, karena kan teman-teman juga bilang ya yang senior bahwa siaran itu adalah bonus. Tujuan kita kan tujuan mulia, kita harus memberitakan data dan juga fakta di lapangan. Jangan sampai sebaliknya, kalau kita memelintir berita, kita nggak sesuai dengan fakta, kita melebih-lebihkan informasi yang Hanya demi followers. nggak valid. Nah, hanya demi followers gua dong, bukan ini. Hanya demi followers, wah. Makanya ngeri deh, takutnya jadi bumerang kan, senjata makan tuan juga. Makanya kita harus berdiri tetap di pijakan, tetap harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Andromeda Mercury. Thank you Andro ya Siap buat deh, atur nuhun teh atas ngobrol-ngobrolnya. kesempatannya, sukses sehat terus buat Tendi. Oke, puasanya jalan terus. Amin, amin, ya, ya Rabbal alamin. berkah. Berkah Ramadan. Amin.